Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Mutiara Putri dari kelas 2B dengan NPM E2035223744. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian jurnal penyesuaian. 2. Akun-akun yang perlu disesuaikan. 3. Pencatatan jurnal penyesuaian. 4. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian. 5. Cara membuat jurnal penyesuaian. Dan 6. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjustment merupakan langkah menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan atau mengkoreksi saldo-saldo sementara dalam buku besar agar menjadi saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Yang kedua yaitu akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga dapat dikelompokkan menjadi deferral dan akrual. Deferral ini berkaitan dengan penundaan atau penangguhan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat ke dalam buku besar. Sedangkan akrual yaitu berkaitan dengan pengakuan atas beban atau pendapatan yang terjadi tetapi belum dicatat ke dalam buku. Akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi ini yaitu 1. Perlengkapan. 2. Penyusutan aktiva tetap. 3. Beban dibayar di muka. 4. Pendapatan diterima di muka. 5. Beban yang masih harus dibayar. 6. Pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga yaitu pencatatan jurnal penyesuaian. Ada 1. Perlengkapan. Setiap akhir periode akuntansi, perlengkapan yang terpakai disesuaikan dengan cara 1. Mendebit beban perlengkapan. 2. Mengkredit perlengkapan. Yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap. Setiap akhir periode akuntansi, penyusutan dikoreksi dengan cara 1. Mendebit beban penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. 2. Mengkredit akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai harta, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar beban yang telah dijalani. Jurnal penyesuaiannya yaitu seperti berikut. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai beban, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang belum dijalani tetapi sudah dicatat. Jurnal penyesuaiannya seperti berikut. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan, maka disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan sampai akhir periode. Jurnal penyesuaiannya seperti berikut. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai utang, maka disesuaikan sebesar yang sudah merupakan pendapatan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya yaitu seperti berikut. Yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar. Pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang masih harus dibayar penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya yaitu seperti berikut. Yang keenam, yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini disesuaikan sebesar pendapatan yang belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya itu seperti berikut. Yang keempat yaitu hal yang perlu diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian. Hal-hal tersebut yaitu 1. Hampir tidak pernah menyertakan kas karena tujuan jurnal penyesuaian ini untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip mencocokkan pendapatan dan biaya selama periode akuntansi. Yang kedua yaitu debit selalu sama dengan kredit. Yang ketiga yaitu memiliki satu akun neraca yaitu aset, kewajiban atau ekuitas dan satu akun laporan laba rugi yaitu pendapatan atau beban di entry jurnal. Yang kelima yaitu cara membuat jurnal penyesuaian. Cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut, yaitu 1.
Cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. 2. Analisis setiap akun. 3. Cari apa saja yang hilang. 4. Mencatat ayat jurnal penyesuaian. Yang terakhir yaitu fungsi jurnal penyesuaian. Fungsinya ada 4, yaitu 1. Supaya akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu menghitung perkiraan nominal atau pendapatan dan beban yang sebenarnya dalam periode terkait. Ketiga yaitu menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo, kewajiban, dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. Yang keempat yaitu supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Demikian video penjelasan mengenai jurnal penyesuaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.